Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di forum kuliah melalui aplikasi Zoom ini. Kita virtual meeting lagi ya. Hari ini saya janji tidak akan berlama-lama, ya maksimal 40 menit saja. Dan memang sudah saya siapkan tidak lama dari itu waktu Zoom ini. Yang kedua tentu kita berbahagia, alhamdulillah ya kita masih bisa berdiskusi. Oke, sebelum saya mulai untuk masuk ke topik yang kedua, ya ini sudah saya rekam juga. Nanti kalau ada yang belum jelas dapat saya kirimkan ke Anda. Dan janji ya semuanya dimatikan itu speakernya Noval, Lia, harap dimatikan speakernya ya. Oke. Kalau sinyalnya kurang baik tempat Anda, nggak usah pakai foto juga boleh ya. Nggak usah pakai video ya. Huruf apa namanya aja. Oke. Saya undang 2 orang di antara Anda yang ingin bertanya mengenai topik 1 kemarin. Oke. Untuk menguji Anda apakah Anda memahami atau tidak diskusi kita kemarin. Silakan. Saya tunggu 30 detik. Ada yang mau bertanya? Kalau ragu bertanya pakai chat juga boleh. Kalau masih sungkan. Halo? Iya, Pak. Siapa mau nanya? Tantio. Iya, Pak. Izin bertanya, Silakan, Pak. silakan Tantio, silakan. Saya sebelumnya ingin bercerita dulu, Pak. Waktu saya magang di salah satu perusahaan kelapa sawit, Magang. di bagian iya, Pak, waktu magang saya masuk di apa, Pak, di bagian soil survey, survei tanah, Pak. Lalu asisten itu bertanya kepada saya, tanah itu biotik atau abiotik katanya. Terus saya bilang tanah itu abiotik, Pak. Salah katanya. Justru tanah itu biotik. Mengapa tanah itu biotik, Pak? Karena dia menghasilkan. Di sana ada unsur hara, di sana ada pH tanah. Lalu ketika orang yang mengatakan bahwa tanah itu abiotik, mengapa? Lalu apa artinya dia menghasilkan tersebut? Lalu itu saya pertanyakan sampai sekarang, Pak. Apakah tanah itu biotik atau abiotik, Pak? Terkait dengan dasar-dasar, terkait dengan DDPK kita, Pak. Oh iya, tentu dengan materi topik 1. Baik, tentu kalau kalau jawaban yang tepat Tantio mesti bertanya kepada ahli ilmu tanahnya ya. Iya, Pak. Ya. Saya hanya meninjau dari sisi komunikasi saja ya. Kalau Anda magang di tempat seperti itu, berdebat kecil boleh, tapi jangan diperpanjang. Ya. Kemudian Anda cari informasi yang second opinion, ya, opini yang kedua dari dosen atau dari buku. Kemudian pada saat yang tepat kita ulang lagi diskusinya gitu. Itu namanya teknik komunikasi ya, teknik penyuluhan. Ya, kalau soal ilmu saya nggak mau jawab, itu soal ahli pakarnya pada bidang ilmu tanah lah ya, Tantio ya. Tantio ini dari kelas berapa nih? Dari Agri B, Pak. Agri B ya. Tapi pernah Pak. Di SMA kemarin? Kemarin di SMK Pertanian, Pak. Oke. Ya, oke, baik. Yang bahan kemarin ada nggak yang mau bertanya? Kalau nggak gantian, saya yang menyapa Anda nih. Tanda Anda membaca bahan saya. Jadi saya ingatkan ya, dunia kita berbeda pada hari ini ya, anak-anakku ya. Biasa di kelas ketemu muka, ketemu wajah, yang mandi dan yang nggak mandi ketahuan. Kalau sekarang nggak mandi, Anda tutup aja videonya, nggak kelihatan kan? Nah, yang kedua, kalau Anda nggak membaca bahan saya, nggak cukup waktu 2 jam untuk membahas. Dan itu berarti pulsa Anda habis. Oke, maka caranya adalah bahan itu dibaca lebih dulu, 2 hari sebelumnya, kemudian kita akan ketemu setengah jam saja cukup gitu. Itu teknik belajar di masa yang seperti ini ya, bukan hanya buat saya, kepada semua pembelajaran. Oke? Latifah paham yang saya maksud? Paham, Pak. Nah, kalau Anda nak baca, pulsa Anda habis ya. Makanya baca, kemudian beri footnote, beberapa catatan, kemudian Anda tanyakan pada dosen pada jam yang bersangkutan. Halil, paham Halil? Paham, Pak.
Oke, Yasir? Yasir? Paham, Pak. Oke, Lila? Lila? Rizky? Nyambung Rizky? Paham, Pak. Oke. Saya kira begitu. Nah, sekarang saya tanya satu lagi ya, untuk menguji yang kemarin. Saya undang Cindy. Mana Cindy? Halo Cindy. Pak. Ya, coba jelaskan apa yang kemarin Anda tangkap tentang pentingnya petani pada gambar-gambar yang awal itu. Kan petani itu tuh petani itu kan sebuah peran yang mungkin belum tampak oleh masyarakat banyak, tapi perannya itu sangat penting bagi pertanian Indonesia nih, Pak. Apa pentingnya? Karena berkat petanilah pertanian Indonesia ini bisa berlangsung, Pak. Karena belum tentu kalau belum ada petani, kita bisa memproduksi beras, padi, melakukan pertanian, dan yang lainnya, Pak. Oke, itu jawaban yang melingkar. Saya mau tanya jawaban yang tepat, yang konkret saja. Puji. Puji. Cindy silakan matikan speakernya. Jawabannya benar, cuma melingkar. Puji silakan. Peran petani itu mulai dari mengolah lahan, mempersiapkan benih, terus mempersiapkan pupuk, juga dalam menjaga dalam hama dan penyakit tanaman. Apalagi? Udah itu aja. Panjang juga jawabannya. Puji matikan speakernya. Emi. Silakan Emi Linda, silakan. Petani itu kan Pak sebagai memberikan peran yang penting bagi manusia, seperti selain sebagai pengelola pangan, mereka juga memberikan pengaruh terhadap hasil-hasilnya. Oke, ini sekaligus belajar mengungkapkan kalimat ya. Saya undang Salsabila. Halo Salsabila. Halo Pak. Ya silakan jawab, cepat. Peran petani adalah untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara bahan pangan atau industri, Pak. Yang keras, Salsabila, ulang. Peran petani adalah untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara bahan pangan atau industri, Pak. Mantap, itu dia. Jadi yang tadi dijawab oleh yang lain-lain itu melingkar-lingkar di awal. Ujungnya adalah apa? Penyedia pangan dan bahan-bahan industri, ya? Iya, untuk Pak. Kebutuhan manusia. Catat baik-baik ya. Satu lagi. Muhammad Fat. Muhammad apa nih? Muhammad Fat. Halo Muhammad Fat. Iya, Pak. Silakan. Oh, Muhammad Farhan. Oke, ini ya, Fat, Farhan beda. Ya, silakan Farhan. Saya mau bertanya, kalau gitu apa sesungguhnya yang diharapkan dari penyuluhan? Peran penyuluhan dan pembangunan pertanian menurut saya, Pak, meningkatkan SDM petani, berkemampuan teknis budidaya, sehingga petani mampu meningkatkan daya saing dan kemandiriannya. Mantap. Oke. Ini Agribis 1 siapa nih namanya? Namanya Agribis 1. Strip Agribis apa nama itu? Halo, ganti namanya dong. Oke lah. Wiolita? Ada Wiolita? Wiolita? Tafania? Hadir, Pak. Oke, apa tantangan penyuluhan menurut Tafania? Tantangan penyuluhan, Pak. Buka lah dulu bahan tuh. Ketahuan bunyi-bunyinya. Oke, nggak bisa. Meningkatkan modal sosial, Pak. Apa? Meningkatkan modal sosial. Apa itu modal sosial? Kelembagaan dan kemitraan. Oke, buat sementara ya. Diva? Halo Diva, Diva Meriani. Halo Pak. Apalagi tantangannya? Meningkatkan produksi.
Oke, ya baiklah. Terima kasih ya. Anda sudah menyimak. Itu caranya kita kuliah ya. Untuk semua bahan kuliah seperti itu. Saya akan masuk sekarang kepada topik kedua. Saya share dulu topik kedua ini. Nah, ini dia bahan kedua. Ya, share. Oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan gambarnya ya. Baik, topik kedua kita adalah, ini dia ya. Ini dia. Oke, jadi kita bicara agak kering ini ya, agak membosankan, tapi mudah-mudahan Anda nggak bosan ya. Definisi, apa arti definisi? Tolong tulis pada pena Anda, di kertas Anda. Definisi adalah batasan atau penjelasan singkat tentang sesuatu. Definisi penyuluhan, penjelasan singkat tentang penyuluhan, nah, yang sifatnya akademik. Ya. Yang kedua, paradigma. Apa tuh Pak paradigma? Nah, maka saya jelaskan. Paradigma tuh ya boleh dianggap cara pandang, ya, kemudian boleh dianggap sebuah pandangan kebenaran. Itu paradigma. Nanti Anda buka Google aja ya, cari paradigma gitu ya. Kemudian yang ketiga, peran. Nah, kita bahas 3 sekarang. Definisi, paradigma, dan peran dari penyuluhan. Bahan ini saya siapkan untuk tim dosen DDPK. Ya. Lanjut ya. Oke, nah, beberapa istilah dari buku Van den Ban. Nanti saya kirimkan bahannya pada Anda. Alhamdulillah ada bahan soft copy-nya ini. Ya. Seorang penulis penyuluhan yang luar biasa dari Belanda, Van den Ban, Wageningen. Ya, sebuah kampus agriculture terbesar ya, di Eropa. Dan saya berharap di antara Anda ada yang bisa berangkat ke Wageningen di suatu masa yang akan datang. Oh, nggak mau amin ya, ya udah. Yang kedua, Hawking dari Australia. Ya. Jadi Van den Ban dan Hawking menulis buku penyuluhan. Suara saya terdengar, Diva? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, bagus ya. Salsabila, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik ya. Nah, ada beberapa definisi ini yang dari Belanda mereka menyebut dengan voorlichting, ya, memberi penerangan, ya, memberi terang agar orang dapat menemukan jalannya. Nah, mungkin ini juga yang disebut dengan obor, ya, atau suluh dalam bahasa kampung kita yang lama, suluh, ya, basuluh matuari, nah, basuluh, ya, suluh. Maka kita memakai namanya pesuluhan, ya, penyuluhan. Indonesia memakai kata suluh, penyuluhan. Jadi sesuatu yang dapat memberi terang. Nur, ya, nur, cahaya. Malaysia menggunakan kata-kata perkembangan atau development. Ya, kalau Indonesia development adalah pembangunan. Ya, di Malaysia development adalah penyuluhan. Kemudian Jerman, nah ini dia, hati-hati bacanya, beratung, bukan belatung ya, beratung. Petunjuk pakar kepada seseorang, namun orang tersebut berhak menentukan pilihannya, apakah mau ikut atau tidak. Nah itu namanya beratung, ya. Atau Aufklärung, atau pencerahan, ya. Ada abad Aufklärung namanya, abad pencerahan di Jerman, yang menekankan pada sisi-sisi pendidikan nilai dasar kehidupan. Yang kelima, Austria, disebut dengan Forderung, membimbing seseorang ke arah yang diinginkannya. Nah, saya buat 5 saja, sebetulnya ada 10, Van den Ban itu. Oke, di sini Anda lihat ya, ada Belanda, ada Jerman, ada Austria, ada Indonesia, ada Malaysia. Nah, untuk kita bertanya sejenak, saya ingin siapa nih? Elisa? Ada Elisa? Ada, Pak. Elisa, menurut Anda penyuluhan kalau gitu untuk negara miskin, negara berkembang atau negara maju? Negara berkembang, Pak. Hanya berkembang saja? Hamdan? Silakan jawab Hamdan, kok Anda geleng-geleng kepala? Silakan.
Menurut Anda penyuluhan itu untuk negara maju atau negara berkembang atau negara miskin? Semua negara, Pak. Apa? Kenapa begitu? Maju, miskin atau kenapa begitu? Karena di sana juga tertera bahwa ada Jerman. Jerman merupakan negara maju gitu, Pak. Kalau kita kan negara berkembang, Pak. Oke, terus? Berarti untuk semua istilah penyuluhan ini dipakai untuk seluruh negara gitu, Pak. Hamdan, bagus. Cuman apa cuman? Cuman di sini nggak ada keterangan, kelihatannya negara miskin nggak ada statementnya, Pak. Iya, apalagi miskin kan. Jadi tolong catat baik-baik ya. Biasanya image penyuluhan itu untuk negara miskin. Atau paling tinggi negara berkembang. Ya. Di sini Anda lihat, ada Jerman, ada Austria, ada Belanda. Itu speaker siapa yang hidup tuh? Tolong dimatikan speakernya. Artinya apa? Penyuluhan itu berlaku pada semua negara. Ya. Tinggal perkembangannya ada yang beda kan gitu. Ada membimbing total, ada yang membimbingnya bercampur dengan pendampingan, ada yang pendampingan, ada yang konsultasi. Kayak Beratung tuh mereka nunggu aja di kantor. Para petani yang luas, lahan-lahannya luas datang. Dan penyuluhnya pun master-master semua. Master ilmu tanah, master proteksi, master master sosek, master agribis gitu. Nah gitu, kalau kita jarang, S1 pun susah juga gitu. Oke ya? Sampai sini dapat dipahami ya. Jangan lagi Anda beranggapan penyuluhan untuk negara-negara miskin saja ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang saya pakai definisi yang agak panjang dan ini dari pakar Indonesia semua. Yang pertama dari Profesor Magono Slamet tahun 92 dan beberapa pakar lainnya. Penyuluhan ialah program pendidikan luar sekolah yang berkelanjutan. Sustainability pendidikan luar sekolah yang berkelanjutan ya. Yang bertujuan merubah perilaku, behavior. Tetapi jangan ditafsirkan terlampau luas. Di dalam bahasa penyuluhan, perilaku itu cuma 3 saja. Mau atau kemauan, tahu, pengetahuan, mampu atau kemampuan. Saya ulang, mau itu berhubungan dengan sikap, tolong tulis. Mau berhubungan dengan sikap, tahu, pengetahuan berhubungan dengan kognitif, kognitif, KOG, kognitif. Ini kalau kita kuliah di kelas pakai papan tulis saya ini. Mampu atau kemampuan berhubungan dengan skill atau keterampilan. Atau psikomotorik, psikomotorik. Saya ulang, mau, ranahnya ranah sikap atau afektif. Eci, nyambung kalimat saya, Eci? Eci, coba jawab. Nyambung? Ya, baik. Wiolita, nyambung kalimat saya? Nyambung, Pak. Baik ya. Jadi mau ada pada ranah sikap atau afektif. Cindy, nyambung dengan suara saya? Nyambung, Pak. Oke, afektif. Tahu, pengetahuan, ada pada ranah kognitif. KOG, kognitif. Noval nyambung dengan suara saya? Nyambung, Pak. Yang ketiga, mampu atau kemampuan. Berhubungan dengan ranah psikomotorik. Psikomotorik atau gerak. Puji nyambung dengan suara saya? Puji Wulandari? Nyambung, ya. Pak. Untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Tolong garis bawah. Secara mandiri, bukan dipaksa. Itu penyuluhan ya. Oke. Paham ya yang satu ya? Jen, apa kata kunci nomor 1, Jen? Ya, Pak. Apa kata kunci nomor 1 tadi? Secara mandiri, Pak. 1. Yang kedua apa? Penyuluhan adalah pendidikan luar sekolah.
Pendidikan luar sekolah ya. Tolong tulis ya. Oke, sekarang Anda lihat yang kedua. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Besok semuanya mendownload Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Ambil di Google, minta tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sering disingkat dengan Undang-Undang SP3K. Lusa, saya minta Anda semua membuktikan bahwa ada undang-undang yang Anda miliki di download itu. Setuju ya, Ulfa? Ufa? Ya, Pak. Airini Dewanti, tolong speakernya dimatikan. Airini Dewanti. Nah, penyuluhan adalah proses pembelajaran. Nah, itu dia. Saya kasih warna biru. Tolong garis bawah. Penyuluhan adalah learning process. Sekali lagi saya katakan learning process. Pembelajaran dalam bahasa Inggris. Rehan, speakernya hidup. Rehan. Learning process. Bagi pelaku utama atau petani dan pelaku usaha, petani yang berusaha dengan perusahaannya, dengan CV-nya, agar apa? Lagi, agar mereka mau dan mampu. Tolong catat baik-baik. Definisi ini menunjukkan sebenarnya tujuan penyuluhan itu yang pertama bukan tahu, tapi adalah mau. Mau, tahu, mampu. Mau dan mampu. Jadi yang dirubah sebetulnya bukan pengetahuan, tapi adalah sikap. Mau dan mampu. Menolong dan mengorganisasi dirinya. Menolong dan mengorganisasi dirinya. Dalam apa? Nah, itu yang biru tuh. Ya, Anda baca saja, ada informasi pasar, teknologi, permodalan, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan lain-lain. Ya, kata kuncinya adalah learning process. Bagi petani agar mereka mau. Mau itu mengajak, bukan memberitahu ya. Kalau tahu ya memberitahu. Kalau mampu memberi contoh. Bukan hanya contoh, tapi mempraktekkan. Hasnatul Fitri, halo? Ya, Hasnatul Fitri, nyambung yang saya maksud? Nyambung, Pak. Mau itu mengajak, tolong tulis. Mau itu mengajak. Kalau tahu itu memberitahu. Memberi penjelasan, memberi ceramah. Kalau mampu itu melatih, mempraktekkannya. Wirdatul Jannah, nyambung? Nyambung, Pak. Intan, nyambung? Nyambung, Pak. Oke, saya teruskan sekarang yang berikutnya. Nah, Van den Ban, satu lagi aja ya. Penyuluhan adalah merupakan keterlibatan seseorang guna melakukan komunikasi informasi secara sadar untuk tujuan membantu sesamanya dengan cara memberikan pendapat, memberikan pandangan, memberikan pengetahuan sehingga dapat mengambil keputusan yang benar secara mandiri. Van den Ban dan Hawkins menggarisbawahi tentang komunikasi. Yang tadi Pak Margono dan Undang-Undang Nomor 16 menggarisbawahi tentang learning process. Maka saya menggarisbawahi dua kata itu. Tolong tulis pada footnote Anda masing-masing di kertas Anda. Penyuluhan itu harus mengandung dua hal. Pertama, learning process. Yang kedua, communication process. Rido Richard? Ya, Pak. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa unsur penyuluhan tadi yang penting? Dua, coba ulang. Ariska Mahesti? Ya, Pak. Apa yang dua itu? Learning process dan communication process. Mantap. Richard, dengar ya. Coba ulang. Salsabila? Halo? Hadir, Pak. Ya, Pak. Coba ulang, yang dua tadi apa? Penyuluhan harus mengandung dua proses, yaitu learning process dan communicating process, Pak. Luar biasa. Bagus ya. Ya, Kalau Pak. nggak ada jawaban itu, saya coret nanti besok ya.
Itu fondasi, ya, fondasi keilmuan tentang penyuluhan. Oke ya? Oke, udah cepat sekali aja waktu berjalan ini ya. Udah jam 10 aja. Udah 20 menit. Oke, nah ini ada beberapa pendapat tentang filosofi, prinsip, dan azas. Jadi filosofi penyuluhan itu banyak, saya ambil satu saja yang sangat mendasar, yaitu menolong orang, to help people, agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Nah, ya, jadi kita tolong orang agar orang itu mampu menolong dirinya sendiri, jangan dipaksakan. Ya. Bagaimana menolongnya? Menurut penyuluhan melalui proses pendidikan atau learning, pembelajaran. Ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, itu yang jangka jauh. Yang jangka dekat, bisa saja meningkatkan produksi, bisa saja memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki pemahaman, ya kan, tentang COVID, juga begitu ya. Keluarganya dan masyarakatnya, itu filosofi penyuluhan. Kata kuncinya tolong tulis, menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri. To help people to help themselves. Nah, gitu ya. Safina, apa Safina, kata kunci Safina? Menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri, Pak. Bagus, pinter ya. Metria Zilfi, coba perhatikan, ada 4 prinsip penyuluhan ini, semuanya dengar. Yang pertama harus mengandung learning process. Nah, sudah ya tadi ya. Yang kedua demokrasi proses, tapi bukan pemilu. Maksudnya orang-orang itu punya status yang sama, dapat berdialog, dapat berdiskusi gitu ya. Nah, tolong makna demokrasi bukan pemilu. Oh, masa penyuluh ke pemilu, Pak? Bukan. Maksudnya kita bisa berbincang-bincang dengan tanpa batasan yang kaku. Yang kedua sukarela. Nah, bukan dipaksa ya, Siva. Sukarela ya. Yang keempat berkelanjutan atau sustainability ya. Learning process, dialogue proses, ada sukarela, ada sustainability. Ya, oke. 4 prinsip ya. Siva Rahmah, silakan baca. Yang 4 apa, Siva, silakan. Halo Siva. Siva. Mutia Ramadhani. Silakan ulang yang 4 apa, Mutia? Proses pendidikan, proses demokrasi, sukarela, dan proses yang berkelanjutan. Proses demokrasi dapat diganti dengan proses dialogis ya? Iya, Pak. Oke. Kalau ada yang nggak paham langsung tanya, langsung angkat tangan, langsung chatting boleh, langsung hidupkan speaker ya. Nah, ada visi penyuluhan dari Bapak Mardikanto, Profesor Dr. Toto Mardikanto. Sebenarnya buku pegangan kita mengenai ini nih Pak Mardikanto, tetapi saya minta kemarin PDF-nya nggak ada, buku hard copy-nya banyak di para senior Anda. Kalau Anda punya hubungan dengan senior, kontak mereka, siapa tahu ada bukunya, tapi mungkin tinggal di Padang pula gitu ya. Oke, nanti saya lagi mikir bagaimana caranya Anda punya buku ini ya. Oke, visi penyuluhan ya, bisa Anda baca yang kuning dan yang hijau itu. Mewujudkan masyarakat yang mandiri ya, dan inovatif ya, dan lain-lain ya. Itu saya kira ya, visi itu masih jangka panjang, oke? Dapat baca nanti di rumah. Nah, saya ingin langsung melompat dulu kepada tujuan, ya. Tujuan penyuluhan ya, lebih rendah dari visi. Dari Pak Mardikanto, yang pertama namanya better farming. Yang kedua better business. Yang ketiga, better living. Apa itu better farming? Usaha tani yang lebih baik. Farming itu mengusaha tani. Melakukan usaha tani yang lebih baik. Melakukan budidaya pertanian yang lebih baik. Farming. Better farming. Sejak sekarang Anda akan lebih senang mendengar nama farming. Agriculture itu luas. Farming. Bagaimana caranya? Better farming itu adalah pertama misalnya lahannya diolah. Nah, daripada nggak diolah itu lebih better. Lahannya diberi pupuk kandang atau pupuk kompos itu lebih baik. Lahannya digemburkan itu lebih baik. Benihnya yang unggul itu lebih baik.
Unggul artinya mempunyai potensi meningkatkan produksinya. Itu lebih baik. Ditanam dengan cara yang benar, itu lebih baik daripada diserakkan saja. Kemudian diberi air yang cukup pada waktunya, itu namanya farming yang lebih baik. Dia tumbuh dan dirawat, dipelihara, dibudidayakan. Itu juga better farming. Pada saatnya diberi pupuk tambahan, pupuk buatan, NPK, nitrogen atau urea, fosfor, pada waktunya, enggak terlambat. Kalau terlambat kesian, kelaparan itu tanamannya. Nanti dia menjadi kuning dan buahnya kurang bagus. Itu namanya better farming. Dipelihara dari proteksi dari hama penyakit, dikendalikan dengan musuh alami. Kalau zaman dulu disemprot habis-habisan, sekarang enggak, dikendalikan. Itu namanya better farming. Kemudian panennya dibuat dengan cara yang bagus, tanpa pembuangan yang berarti. Itu namanya better farming. Tari Mulyani. Halo Tari. Ya Pak. Coba bikin satu kesimpulan yang pendek saja dari penjelasan saya tadi. Tentang better farming. Apa itu? Better farming, biasanya petani melakukan pengolahan lahan yang lebih baik, Pak. Hanya lahan aja. Seperti memberi pupuk kompos yang baik pada tanah untuk tanamannya. Itu kan tadi yang saya panjangin. Sekarang saya minta kalimat pendeknya apa? Better farming adalah? Better farming yaitu melakukan pengolahan yang baik bagi tanamannya, Pak. Oke, agar tanamannya dapat menghasilkan produk yang lebih baik. Betul, kok tertawa. Nilai 95. Dengar semua ya, itu jawabannya ya. Jadi better farming adalah petani atau berusaha tani yang lebih baik dari mulai benih sampai kepada panen agar terjadi apa? Produksi yang meningkat. Naik. Oke, bagus, pintar. Ya, better farming. Yang kedua, better business. Sebetulnya ini semua bisa Anda Google juga ya, jadi jangan ragu. Setiap kata-kata kunci saya ini ada penjelasannya panjang lebar, tapi kan nggak muat di sini ya. Carilah di Google ya. Ada makalah-makalah banyak membantu ya. Jangan hanya bahan ini aja yang Anda pegang ya. Better business. Nah, namanya bisnis ya. Pemahamannya usaha ekonomi ya. Usaha ekonomi yang lebih baik. Maksudnya apa? Tentu yang menguntungkan ya. Metria. Ya, halo, Pak. Speaker siapa yang hidup tuh? Metria? Iya, Pak. Ya. Kalau buat Anda, kalau menguntungkan tuh apa artinya Metria? Menguntungkan tuh dapat memberi manfaat untuk orang namanya yang menguntungkan. Artinya apa? Memperoleh harga jual lebih tinggi daripada modal. Dari modal, pinter. Harga jual lebih tinggi dari harga biaya produk? Harga modal. Biaya produksi. Nah, jadi apa artinya efisien ya? Nah, bagaimana caranya mendapatkan harga yang lebih baik? Ya kan, sementara biayanya bisa lebih rendah. Nggak boleh nol itu, nggak mungkin nol ya. Itu namanya better business ya. Mendapatkan tanaman yang berdaya saing ya kan, mendapatkan pasar. Ini nggak mudah ini ya. Ini di pelajaran sosek nih, agribis ya. Nggak mudah, tapi intinya adalah better business itu adalah efisien dalam pemakaian sarana produksi dari benih, pupuk dan lain-lain. Kemudian mencari pasar yang menguntungkan dan kemudian agar mendapat untung yang tinggi ya. Ada yang kampungnya di daerah sayur-sayuran nggak? Siapa di sini? Angkat tangan dong. Coba bersuara dong. Ada, Pak. Siapa? Tantio, Pak. Tantio. Di mana Tantio kampungnya? Iya, di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru emang ada sayuran?
Ada Pak di daerah perkotaan dibangun. Oh, di perkotaan itu jualan ya, bukan tanaman ya? Enggak Pak, di daerah perkotaan tapi masih perbatasan antara kecamatan Pak. Oke, jadi bagus. Oke. Jadi di situ Pak, tanah diwakafkan, tanah pemakaman. Jadi diwakafkan sekitar hampir 200 hektar. Apa tanamannya? Sayuran Pak. Sayuran. Mutia tolong dimatikan speakernya. Udah Tantio? Oke, iya. Pernah nggak Tantio melihat dalam usia Tantio, dalam usaha yang ada 2-3 tahun terakhir itu, sayurannya dibiarkan busuk di ladang? Tidak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Oke, bagus. Tidak pernah. Berarti tetap dipanen ya? Tetap dipanen, Pak. Tetap dijual ya? Tetap dijual, cuman lebih pada penyortiran, Pak. Harga ada yang dibandingkan, Pak. Ya, kalau Pekanbaru masih banyak kebutuhannya. Oke. Ada yang tinggal di sekitar Solo atau Banuampu, Sungai Pua, Padang Panjang ada? Nggak ada kampung di sekitar itu? Oke, nanti jalan-jalan ya. Di sana ada banyak kejadian-kejadian di mana tanamannya nggak dipanen, dibiarkan saja busuk di tanah itu. Nadira, ada Nadira? Iya, Pak. Kalau menurut Nadira, kenapa tuh petani membiarkan tanamannya nggak dipanen, Nadira? Karena mungkin kondisinya kurang stabil, Pak. Ya, apa itu kondisi? Yang tegas lah bahasanya, bahasa pertanian. Seperti musimnya mungkin kayak musim... Kan dia udah panen, tapi dibiarkan saja. Oke, Lila, ada Lila? Ada, Pak. Kenapa? Kira-kira menurut Lila petani sudah masanya panen, petani sayur nih, petani buah-buahan, sayur lah, tomat, apa begitu. Tapi nggak dipanennya, dibiarkan saja busuk. Apa kira-kira penyebabnya, Lila? Mungkin karena faktor SDM-nya mungkin, Pak. Oh, SDM kok panen. Fania, ada yang tahu? Mungkin karena sayuran topoban itu udah melimpah, jadi nggak bisa lagi dijual gitu. Yang salah melimpahnya apa yang nggak bisa dijualnya? Nggak bisa dijual lagi karena... Kenapa nggak bisa dijual lagi? Halo? Kenapa di pasaran gitu nggak? Karena di pasarannya tuh nggak membeli lagi karena nggak membeli lagi, atau dalam bahasa yang lebih konkret, harganya? Harganya rendah. Harganya rendah. Bagus. Jangan ragu, harganya harganya rendah. Saking rendahnya itu harga jual lebih rendah dari biaya produksi. Nah, itu bahasa sosek tuh. Kira-kira untung enggak? Tidak. Ya, boro-boro untung, buntung yang ada kan? Ya, Pak. Bahayanya jangan-jangan upahnya pun lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual. Nah, itu ya, jadi tidak better business dong, ya kan? Ya, nah, Pak. di situ peran Anda nanti kalau mau memasarkannya lewat 4.0, memasarkannya lewat internet, lewat sosial media, Anda cari pasar tempat lain, Anda kumpulkan. Jangan tunggu petani nunggu dipanggil sama tukang sama pembeli. Ya, petani dibeli oleh oleh pembeli-pembeli yang maunya berharga murah, ya kan? Nah, petani panen nunggu di pasar. Besok Anda jalan-jalan ke Banuampu atau di mana-mana, tunggu dipanggil-panggil udah siang. Harga semakin rendah, sudah layu itu sayuran kan. Nah, di situ peran anak-anak muda namanya milenial, ya kan, agripreneur milenial, gitu ya. Nyambung? Lila? Tari Mulyani nyambung? Nyambung, Pak. Nah, begitu. Itulah elegi petani, ya kan? Nah, begitu. Jadi tolonglah ya, jangan bermain-main dengan kata-kata better business ini ya.
Oke, yang terakhir tentu semua orang ingin better living, hidup yang lebih baik, produksi meningkat, untungnya ada gitu kan, punya teman-teman yang bagus, punya kelompok tani, punya organisasi, ya kan, punya masyarakat yang sejahtera. Paham kira-kira better business, better farming, dan better living ini kira-kira? Paham ya, kalau nggak paham, Google saja, cari makalahnya ya. Oke, udah jam 10.16 ya. Wah, berapa nih? Udah hampir 40 menit ini. Ya, 10 menit lagi habis ya, 10.30 ya. Saya nggak mau berlama-lama supaya Anda pulsanya terbatas ya. Nah, ini bahasa undang-undang, hampir sama ya, tujuan penyuluhan. Nanti baca aja ya. Memperkuat pengembangan pertanian, memberdayakan pelaku utama atau petani, pakai better farming tadi, better business ya. Memperkuat modal sosial, ya kan? Apa tuh modal sosial? Ya kan, kepercayaan, kelompok-kelompok mereka, organisasi mereka, ya kan? Nah itu. Tolong cari di Google lagi modal sosial, ya kan? Sosial kapital, ya. Halo, Tari, Mutia, nyambung ya? Saya nggak bisa lihat ya, banyak nih, sedikit nampak yang nampak di wajah saya di laptop saya nih. Nggak bisa banyak. Oh, dapat nih. Aldino, paham Aldino? Muhammad Aldino nyambung ya? Oke. Emilinda nyambung? Nyambung, Pak. Oke. Wiolita nyambung? Nyambung, Pak. Airini Dewanti paham? Paham, Pak. Yasir Chan? Halo, Yasir Chan? Pakai jempol aja, ya udah. Oke, makasih ya. Nah, sekarang saya teruskan 1, 2 pasal. Nah, ini dia. Paradigma, ya, cara pandang, ya, cara yang paling baik, ya kan, kebenaran. Itu cara yang lama tuh, ceramah, nih kayak saya ceramah nih. Oh, kalau Anda tidur, saya nggak tahu Anda tidur kan. Nah, sedangkan di kelas aja, kalau dosennya diem aja di depan tidur Anda kan. Jadi jangan ya Pak, lihat gambar itu, ya Pak. Ya, jangan sering-sering ceramah ya, ajak ngobrol. Maka itu cara saya panggil Halil, halo Halil. Halo Halil, menyimak Halil? Menyimak Pak. Pakai jempol aja lah boleh ya. Ya, Jen, halo Jen, nyambung Jen? Nyambung Pak. Nah begitu ya. Nah, Dwi Nur Eni Putri tidur enggak nyambung? Enggak, Pak. Nyambung, Pak. Bagus, mantap. Ya, jangan pakai ya Pak ya. Nah, coba Anda lihat. Salah satu ya Pak itu ada yang menguap terus sebelah kanan ini. Nah, kena. Ayo coba Dwi Nur Aini Putri. Kira-kira kenapa dia menguap tuh, Putri? Ya, karena terlalu banyak mendengar, Pak. Oh, tapi dia nggak terlalu paham. Bahasa yang paling keren apa? Bahasa yang paling keren? Bahasa yang paling keren apa kira-kira? Bosan, Pak. Pinter. Siapa bilang bosan tuh? Siapa tadi yang bilang bosan tuh? Bila, Pak. Betul, bosan. Orang tuh kalau nguap sekali ngantuk. Nguap 12 kali itu bosan. Dia ngirim pesan kepada penceramah, "Oh ya Allah tuh mah, adalah bosan." Oh sudah bosan gitu ya. Nah, sekarang yang bawah yang belakang nih, lihat nih, ada hitam-hitam nih. Saya beri contoh aja lah, ini misalnya hama nih. Kenapa kira-kira menurut Jane, kenapa dia pegang-pegang hama tuh selama penyuluhnya ceramah ya? Apa sebabnya Jane? Mungkin dia lebih tertarik sama hamanya mungkin Pak. Kenapa kira-kira Eci? Kenapa dia tertarik Eci? Ayo Ci, jawab Ci. Eci nggak bersuara. Wirdatul Jannah. Halo, Wirdatul Jannah jawab. Kenapa tuh dia tertarik sama yang itu? Sama hama itu, Pak? Yang hama itu lebih menarik daripada yang ya kenapa? Saya tanya kenapa? Coba duga sajalah. Boleh menduga kok, salah aja boleh. Oke, Rizky, ayo berimajinasi. Yang belum tahu silakan berimajinasi. Rizky, Maulana Dika Putra silakan jawab. Ya, apa tadi Pak ulang pertanyaan tidur Anda. Saya tanya kenapa nih dia tertarik yang hitam-hitam pegang hama, penyuluhnya ceramah 60 menit, dia pegang hama aja tuh.
Itu mungkin karena dia bosan mendengarkan penyuluhannya. Oke. Sekarang saya tanya Diva. Mana Diva? Halo Diva. Diva. Halo Pak. Nah, kalau Diva penyuluhnya, 30 menit Diva ceramah mengenai padi, mengenai jagung. Tapi petaninya itu pegang-pegang hama. Apa yang bisa Diva ingin katakan kira-kira? Coba jawab. Diva penyuluh nih, Diva SP. Ramah nih depan para petani, dia pegang-pegang hama. Apa yang Diva ingin lakukan coba kira-kira? Jangan terus dong, jawablah. Menegur ya Pak. Negor, gimana negornya? Contoh negornya. Cepatlah jawab, salah boleh kok. Jangankan menduga, memang harus salah kuliah nih. Saya beri rahasia ya, tulis ya. Kuliah itu harus salah. Bukan boleh, harus salah. Kenapa? Supaya Anda dibenarkan. Kalau ujian boleh salah nggak ujian? Enggak, Pak. Oh boleh juga, asal jangan banyak-banyak. Salah 2 kan boleh, 80 nilainya, masih A kan? Ya, Pak. Nah, yang nggak boleh kapan salahnya? Dalam kehidupan. Jadi pengajar. Bukan, dalam kehidupan nggak boleh salah. Anda ngomong pada orang tua, jangan salah. Anda ngomong sama teman, jangan salah. Kalau salah, dibenci, dimusuhan, ngerti? Tapi kalau di kelas dengan saya, boleh salah. Bahkan harus salah, bahkan. Kenapa? Supaya dibenarkan. Anda bukan anak SMP yang nggak boleh salah. Boleh salah. Dengan saya, boleh salah. Harus salah. Yang penting jawab. Oke, Wirdatu Jannah. Kalau Anda penyuluhnya, berhadapan dengan petani yang pegang-pegang, apa yang Anda lakukan? Cepat, waktu kita habis nih, cepat. Ya, kan menegur, gimana menegurnya? Siapa lagi nih? Pada ragu ngomongnya takut. Halil. Silakan Halil. Kalau Anda penyuluhnya, bagaimana caranya? Apa yang Anda lakukan? Silakan, cepat. Saya akan mengatakan Pak, orang yang di sebelah sana tolong perhatikan dulu. Orang yang sebelah sana tolong perhatikan dulu. Nah, oke. Muhammad Aldino. Kalau Anda penyuluhnya, apa yang Anda lakukan? Saya bilang Pak, pada Bapak itu tolong diperhatikan saya sebentar. Oh, tolong perhatikan Bapak itu. Oke, Bapak itu ya. Nah. Emilinda, silakan. Emi jadi penyuluhnya Pak, Emi bilang. Yang Bapak yang lagi asik sendiri, tolong perhatiannya. Tolong perhatiannya, oke. 3 orang aja sama bahasanya. Cindy, ada yang beda nggak nih? Pak, kalau Dwi, Pak. Siapa? Kalau Dwi tanya, lagi ngapain, Pak? Mana Dwi? Dwi. Oke, Dwi. Kalau ditanya, tanyanya gimana Dwi? Di depan apa di menghampiri beliau? Menghampiri. Oke, apa yang Dwi lakukan? Ajak diskusi. Oke, gimana? Coba. Anggaplah nama petaninya Pak Heri namanya. Pak Heri. Ya. Tadi pas lagi saya menjelaskan di depan, Bapak kelihatan lagi pegang hama itu. Kenapa? Apakah karena perhatian pembicaraan saya kurang menarik atau bagaimana? Gitu Pak. Enggak, saya cuma melihat hamanya aja gitu. Ayo coba jawab. Itu jawaban saya. Memangnya hamanya kenapa, Pak? Wah, hamanya hitam tuh. Tuh. Terus apa lagi? Coba. Apa hamanya ada bermasalah? Hama bermasalah ya? Hamanya kenapa? Hama tuh penyebab masalah. Gitu, Pak. Siapa namanya? Dwi ya? Dwi apa namanya tadi? Iya. Ya, Dwi. Pak. Halo Dwi. Dwi Nuraini. Oke, Dwi. Anda nilainya 95. Yang 3 tadi Pak. terlampau menjadi penceramah yang agak otoriter. Petani itu lebih tua ya anak-anak. Punya pengalaman hidup yang lama menjadi petani ya. Para penyuluh kebanyakan muda-muda. Jadi kalau ada yang begitu, namanya dia punya perhatian kepada hama. Tolong tulis.
Dia nggak perlu ceramah itu, tidak perlu ceramah soal padi, yang lain-lain. Yang dia perlu hamanya itu banyak di ladangnya. Halo Tantio, Anda mau kemana jalan-jalan? Sebentar, Pak. Ya, ya. Hamanya itu banyak, maka mestinya kayak Dwi tadi tanya, apa itu Pak? Hama, Nina. Oh, apa tuh Pak? Iya, banyak bana di ladang saya. Oh, begitu. Boleh kita lihat Pak? Boleh, besok Anda akan lihat dia nanti akan sangat bercahaya mukanya. Sama dengan Anda Cindy, batu bakarui mana kini sini Yolita Den. Nah, itu tandanya Anda bersahabat ya. Nyambung kira-kira, nak semuanya? Nyambung, Pak. Nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Itu Nyambung, kita Pak. ketemu dengan definisi penyuluhan. Mengajak, bukan menceramahi. Nah, itu susah, itu mahal tuh. Ya? Yasir, nyambung Yasir? Nyambung, Pak. Oke, ya. Jadi kalau ada yang begini, jangan ditertawakan. Jangan, oi Pak, yang di belakang tuh mengatu. Ah, itu namanya bukan penyuluh, itu nama penceramah otoriter. Ya. Nah, kalau Bapak ini pendiam, yo Pak, yo Pak, yo Pak, belum tentu dia bodoh. Hati-hati orang yang angguk-angguk nih. Ya. Nah, siapa baik Pak? Apa kabar Pak? Oh iya, nama Ambo, Eri. Batu Pak, enggak dodo. Ya orang-orang pemalu gini ya. Nah, yang gini menguap, ngantuk, capek ya. Nah, hati-hati ya. Paham sampai sini kira-kira? Ramah, kurang memberdayakan. Nah, itu kata kuncinya ya. Oke, 3 menit lagi kita akan berakhir. Nah, ini dia. Belajar bersama, lebih memberdayakan. Nah, mari lihat gambar yang kanan atas. Kiri atas. Ya. Anda tahu nggak yang mana penyuluhnya ini? Siapa? Angkat tangan. Siapa tahu nggak? Yang paling depan, Pak. Yang mana? Yang penyuluhnya? Yang pakai topi. Yang pakai topi. Apakah dia berceramah? Dia muda, Pak. Apakah dia berceramah? Tidak, Pak. Tidak, ya kan? Dia hanya membimbing saja. Silakan petani berdiskusi, belajar sendiri, menemukan hamanya, menemukan padi yang kuning, ya kan? Dia ditanya, dia jawab. Kalau nggak tanya, dia nggak jawab. Nah, paham Aldino? Oke, pakai tangan. Nah, ini lihat. Jadi kalau di labor nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Pakai gelas minum air aqua saja nih. Nah, lihat, petani punya melakukan uji labor ya. Oke, nah ini dia Nadira, lihat. Mana Nadira? Halo Nadira? Halo Pak. Nah, lihat ini, mana yang petani coba, yang kiri bawah, jawab. Yang pakai topi, Pak. Oh, itu penyuluh atau petani? Semua pakai topi tuh, yang mana topinya? Petani yang bagian kiri, Pak. Yang kiri itu penyuluh ya. Nah, Anda lihatlah ya, ini mereka menulis apa nih? Wah, ini zaman belum pakai infokus nih ya. Nah, menggambar. Nah, sekarang saya tanya kepada Lila Febriani. Halo Lila. Halo Pak. Ini petani kita nih, ketua kelompok tani, sedang ceramah memaparkan semua hasil kelompok mereka. Pertanyaan saya, kenapa nih besar nih binatangnya nih, lebih besar daripada manusia? Coba, apa sebabnya Lila? Jawab. Mungkin itu menjelaskan bahwa di dalam pertanian itu yang hewan itu kayak hama yang sangat mengganggu di dalam pertanian begitu Pak. Di mana? Hama. Di mana kira-kira? Mengganggu di mana kira-kira? Di tumbuhan-tumbuhan yang ditanam petani, Pak. Pinter, di lahan usaha tani mereka, gitu ya. Kalau bukan di lahan usaha tani, ya bukan masalah kan gitu. Masalah kalau ada di lahan usaha tani mereka. Paham ya? Jadi mereka besarkan ini binatang ini, hama ini besar, manusianya kecil. Kenapa? This is the big problem. Tuh gitu kira-kira bahasanya. Novel, nyambung Novel? Mbak. Nah, begitu ya. Jadi Anda lihat ini petani juga pinter-pinter nih, orang pengalamannya banyak kok. Ya, nanti kita belajar yang namanya andragogi ya, besok kita belajar ya, bukan andragogi, andragogi ya. Oke. Ini juga ya. Nah, ini juga ini Anda baca ya. Jejak paradigma ada 9 perbedaannya ya, lama dan baru ya. Baca ya. Tantio nyambung ya. Nanti baca ya. Misalkan akhirnya, nah ini ada kegiatan pokok
mencapai tujuan. Ada A, B, C, D, F, G, H. Ya. Itu dia penyadaran sampai kepada pemberdayaan. Ya. Nah, kemudian ini fungsi penyuluhan. Tuh, Anda lihat. Pertama, learning process. Kedua, membantu kemudahan akses. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial. Keempat, mengembangkan organisasi. Kelima, memecahkan masalah. Apa begini prakteknya Pak Heri? Belum. Apakah begini sempurna semua di semua desa? Belum. Desa Indonesia itu banyak. 3.000 lebih. Ya kan? Kabupatennya 550. Provinsinya berapa sekarang? 32, 35. Kembang terus kan? Nah, duit pemerintah dikit. Jadi kalau di kampung ada penyuluh yang belum jarang datang, ya begitulah keadaannya gitu ya. Tapi inilah dalam undang-undang ini bahasanya ya. Undang-undang itu mesti dibiayai, baru dia jalan ya. Kalau nggak ada uang itu balik. Kalau nggak ada APBN-nya bagaimana? Nggak ada anggaran pembangunan nasional. Oke ya? Itu bahasa yang kerennya. Bahasa orang pasarnya nggak ada pitihnya do. Nah hadong hepeng. Tak ada anggaran, ya kan? Oke. Nyambung ya, Tantio? Halo, Tantio? Nadira Yusri, nyambung? Dwi? Nyambung, Pak. Nah, jadi ini yang ideal, tapi ada yang realita ya. Tantio, kenapa suara saya nggak terdengar ya? Tadi jaringannya putus, Pak. Oh ya udah, jaringan. Kalau Anda putus-putus, matikan videonya. Itu caranya. Ya, Pak. Matikan videonya, pakai nama aja ya. Oke. Nah, ini peran penyuluhnya, baca ya. Jadi pengembangan tugas penyuluhan itu lebih jauh ya, lebih luas dari sekedar ceramah-ceramah ya. Dia mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan. Berat, Pak? Iya, berat, tapi itulah keilmuan kita ya. Oke. Nah, ini dia. Tolong Anda catat baik-baik yang ini definisi ya. Saya catat dari beberapa pendapat. Dari Abbas 95, FAO 90, 2004, Prof. Margono Slamet 8795, Rivera Kamar 2003, semua ada di daftar pustaka. Kalau Anda bisa mengetik nama-nama mereka, akan Anda peroleh makalah-makalah mereka. Saya ulang, kalau Anda mengetik nama-nama mereka lengkap sebagaimana di daftar pustaka, itu caranya ya. Lihat nama mereka, lihat daftar pustaka, kemudian kalau ada makalahnya, ambil di Google. Begitu cara belajarnya ya. Oke, Lila, nyambung ya. Lihat nama-nama ini, lihat daftar pustaka di belakang, kemudian ketik nama mereka di Google, insya Allah ada makalahnya. Begitu cara belajarnya ya. Jadi sumber belajar Anda banyak ya. Ini tolong dihafal. Saya betul-betul minta ini dihafal, dipahami baik-baik ya. Penyuluhan dan komunikasi pertanian berbasis pengembangan SDM berperan meningkatkan mutu sumber daya manusia petani. Agar apa? 1. Berkemampuan teknis budidaya. 2. Berkemampuan manajerial. 3. Berjiwa wirausaha. 4. Berwawasan kewilayahan. Dan yang kelima, memperkuat kelembagaan petani atau kelompok tani. Dengan 5 ini diharapkan petani mampu meningkatkan daya saing dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan. Paham kira-kira? Hampir selalu ini keluar dalam ujian. Nah, tuh saya kasih rahasianya. Hampir selalu ini keluar dalam ujian dengan cara yang bermacam-macam. Ya, ini juga ada beberapa cakupan penyuluhan. Cakupan itu adalah lingkup kerja ya. Anda baca saja ini definisinya. Ya, ini ada lagi ya. Silakan baca. Nah, ini jejak sejarah penyuluhan pertanian Indonesia sejak tahun 1908. Sekarang 2020. Berarti berapa tuh? 112 tahun. 112 tahun ya, hampir 120 tahun ya. Kita pernah menjadi pengimpor beras terbesar, sekarang berswasembada. Tapi hari ini Indonesia adalah pengimpor terigu terbesar di dunia. Wah, orang nggak heboh tuh. Dulu impor beras heboh, sekarang pengimpor terigu. Tantio aja makan roti banyak. Lila makan Indomie, Noval juga, Nadira juga. Indomie atau mie instan adalah makanan wajib para mahasiswa biasanya di kampus, ya, kan? Selain bakwan. Bakwan terigu juga. Bakwan terigu, roti terigu, mie instan terigu. Nah, ya kan bakso terigu juga. Nah, apalagi yang nggak terigu tuh? Kalau banyak karbohidrat. Apa? Banyak kan karbohidrat Pak jadinya. Iya, kerupuk terigu juga.
sama sagu. Ya, jadi memang kita pengimpor. Pernah nggak melihat ada tanaman gandum di Indonesia? Mungkin nggak tumbuh tanaman gandum di Indonesia? Hampir nggak mungkin. Ada sih, tapi hampir nggak mungkin. Kenapa? Gandum itu ada tanaman musim panas atau musim dingin. Tanaman 4 musim ya. Di negara 4 musim. Nah, lupa di biologinya. Oke, itu dia penutupnya. Anda lihat nih, saya pakai 5 pustaka, ada anonim, undang-undang. Besok ambil ya. Ada Marikanto, ada yang tadi, yang definisi nggak saya tulis ini. Ketik namanya, cari bahannya di Google. Oke? 4 menit terakhir. Ada pertanyaan, silakan. Ada mau nanya? Ya, siapa tuh? Elisa Aldini, Pak. Oke, silakan. Elisa Aldini, silakan. Tanya, silakan. Tadi Pak menjelaskan kalau prinsip dasar penyuluhan ada 4. Nah, yang proses demokrasi itu maksudnya gimana, Pak? Iya, maksudnya orang itu setara. Tidak ada tuan sama budak, bukan pemerintah sama masyarakat. Itu prinsipnya. Jadi boleh berdialog, boleh bertanya. Kayak Elisa jangan saya nanya, begitu ya. Tapi bukan pemilu. Nanti saya gantilah tuh prinsipnya, masa kayak pemilu, bukan. Demokrasi artinya suara rakyat, ya, bersukarela, gitu ya. Oke, Lila mau nanya, Lila? Speakernya hidup? Cukup? Yang masalah daftar pustaka, Pak. Ya, pustaka. Kenapa? Di mata kuliah lain kan juga ada daftar pustaka. Saya udah coba cari yang berdasarkan ada di daftar pustaka, Pak. Cuman yang keluar di Google itu orang yang jual bukunya, Pak. Yang email book, yang buku online-nya nggak ada, Pak. Iya, makanya Pak Marikanto saya sedang cari soft copy-nya. Hard copy-nya banyak. Di tempat fotokopi di kampus itu juga ada tuh, tapi kan Anda kan nggak bisa ke Padang. Ya kan? Nah, saya punya juga yang aslinya. Kan nggak mungkin gimana saya, apa perlu saya PDF kan satu buku tebal nih. Mana bukunya? Nih bukunya nih, lihat nggak? Nih. Ini bukunya nih. Nampak nggak? Nampak, Pak. Nanti saya foto ya bukunya, saya kirim ke grup ya. Nah, itu bukunya tebal nih, tuh ya. Oke, saya kira begitu ya. Kita sudah menyelesaikan studi kita, kuliah kita. Saya akan foto dulu bentar. Nah, saya tutup mana dia nih? Saya tutup stop share-nya. Nah, oke, kita foto bareng-bareng ya. Oke, foto halaman 1. Nanti komtinya jangan lupa ya, bikinkan apa? Google Form-nya ya. Ini sebut kuliah kedua, tanggal sekian, jam sekian, sampai jam 3 sore. Ya, saya beri waktu 3 sore. Yang nggak hadir, tolong beritahu kabar sama kawan-kawannya ya. Halo Komti. Ya, Pak. Bukan ya, oke. Foto pertama, silakan. Boleh foto masing-masing. Hidupkan ininya, kamera sebentar. Tania nggak ada wajahnya ya? Mutia nggak ada wajahnya? Ya udah. 1. Nah, sekarang yang kedua. Emilinda. Siti Nurjariah nggak ada fotonya ya? Ya udah. Oke. Oh, Regi kepalanya nunduk. Kenapa tuh Regi nunduk? Ulang. Rambutnya yang kelihatan. Oke. Habis. Oh, cuma 2 orang. Cuma 2 layar. Oke. Terima kasih ya. Tetap sehat. Semangat. Dan rajin-rajin membaca bahannya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.